visi dan misi kita kali ini. Mari kita dukung Alter Ego bersama-sama. Yes. Alter Ego, go 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 go. Alter Ego, go 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 go. Ini game buat Alter Ego. Let's go, let's go, let's go. Indonesia pasti bisa. Yeay. Indonesia, kamu harus menang. Dum-dum. Kalau kalah aku marah, kalau kalah aku marah. Aku ngambek. Harus menang. Tim Alter Ego yang berada di sisi sebelah kanan akan langsung menembangkan tim. Mohon maaf nih sebentar, tadi kan kita ngomongnya yang mau nyewa coach DM-nya Cornet, kalau nggak mau Mocan Om Wawa kan. Kenapa ini DM-nya Bang mau daftar e-sports? Bukan gitu Bang, maksudnya kita yang jualan gitu loh, kita yang dijual. Salah walai. Salah walai. Dan langsung aja memasuki game yang ketiga, game untuk tim Indonesia kita. Alter Ego Esport, go go go. Yang akan dipandu oleh Momo Chan yang masih bersemangat bersama dengan Cornet juga yang on fire. On fire banget, dan Cornet akan jurus Hilda lari di dalam rumputan. Oke, nice ya. Bersama dengan analis kita yang paling muda. Waduh ya, terima kasih. Yang umurnya sama kayak Selibo ya. Astaga. Itu sih udah auto reject ya. Mohon maaf lahir batin nih. Oke teman-teman semuanya, dan kalau kita bahas dari Alter Ego sama sendiri, gue suka dari battle spellnya kali ini mereka lebih respect dengan melihat adanya si Sylvana ya. Kita melihat ada 3 Purify yang dipakai oleh Alter Ego. Yes, betul. Mungkin mereka melihat juga kali ya di gamenya yang tadi tidak ada Purify sama sekali. Iya. Oh, yang itu Todak ya? Sama Alter Ego punya. Tapi kali ini lihat, Leo Murphy mulai diharas habis-habisan kali ini dan menjadi first blood untuk brand e-sport. Tapi Yamnya bakal langsung mundur karena melihat sudah ada pergerakan dari 4 hero yang baru saja menumbangkan Leo Murphy di area jungler bawahnya. Ya, ini bakal diganti dari Cloud yang dikasih space sih sebenarnya untuk bisa melakukan farming di top lane. Yes. Tapi di area atas nggak apa-apa, ini bakal create space juga buat seorang Pai ya, karena kita tahu Cloud ini butuh sekali ini ya rotasi dan juga space. Tapi kali ini kita lihat Leo Murphy lagi dan lagi tumbang. It's okay, Udilnya bakal coba untuk buka vision, terutama untuk seorang Link juga yang justru kita bilang kali ini bakal coba untuk nahan dulu pergerakannya sampai seorang Sally Boy siap untuk team fight. Yep. Ini ada terkena dari Soul Trap dari seorang Udil dan Sally Boy-nya nggak punya. Oke, baru muncul untuk blue buff-nya. Yang pertamanya diambil kayaknya. Oke. Dan totalnya diambil sama Brady Sports. masih ada retribution juga dan bakal coba komit kah karena Yamnya bakal coba mundur di sini. Terkena stun. 3 poin jauh sekali boy. The Tempest of Death-nya coba untuk balik lagi ke arah belakang, belum dapat blue buff dari Leo Murphy, mencoba untuk mengharas tapi Kartisinya masih hidup ternyata. Ada satu Abyssal Trap, ada Pai juga yang mencoba untuk menghajar dari Piu-nya. Mencoba untuk bertahan, masih bisa kabur dan masih selamat semuanya. Yap, masih bisa mundur terlebih dahulu dan menahan pergerakan dari kedua tim kali ini dari Lastinya juga. Udah mulai ya ngebalas something juga. Enggak, itu beneran balik ternyata. Tapi ya di top lane-nya kita melihat bahwa tidak ada pergerakan sama sekali yang dilakukan oleh Ribo. Dia cuma nge-hold karena dia tahu banget bahwa kalau sampai Cloud-nya dikasih space untuk bisa melakukan farmingan, itu bakal mulus banget untuk Alter Ego nantinya di late game. Iya, apalagi kalau misalnya dia bisa mudah sebenarnya nge-pick off ke arah Parsi juga karena dia punya Battle Mirror Image dari seorang Dexter yang bisa ngasih sedikit damage juga ya ke arah seorang Parsi. So Parsinya mungkin bakal coba tarik ulur aja dulu di area atas sampai mungkin nanti ketika udah ada turret yang berhasil diamankan sama brand e-sport pertama mungkin dia baru ini rotasi. Oke, dan ya kayaknya kehilangan protol kan dia di awal-awal. Iya, si Sally Boy tadi. Makanya dia nggak agak berani lambat dikit untuk kontes turtle-nya juga ya tadi ya. Yes, dan Lasti belum ada efektivitas sebenarnya dari Udil sendiri dengan Selena dia. Iya. Dia masih juga hati-hati sih sebenarnya. Karena ada Sylvana kan. Tapi kali ini lihat Lastinya mengharas ke arah yang Leo Murphy masih ada Skiraseng dan tapaknya Flat TZ bahkan dikejar. Kartisinya juga mengarah ke arah seorang Leo Murphy. Leo Murphy-nya benar-benar dipanis 3 kali di area atas dan terlihat tamunya. Yep. Tapi masih ada revitalize sih. Benar-benar dia diam di sana. Benar-benar ngebait
bagus banget Baxia-nya. Dia menggunakan Revitalize-nya, memaksakan Celebi untuk tetap stay untuk Tempest of Blade ya, tapi tidak ada satu poin kill pun yang didapatkan oleh Alter Ego Esports. Dan ini turtle yang kedua. Ini benar-benar early game yang sangat berbahaya, yang benar-benar Alter Ego cukup tertinggal jauh. 2000 gold menuju 3000 dan bahkan turtle juga enak banget. Udil hanya dengan menggunakan Thornrose-nya aja udah 50% HP-nya hilang. Aku baru ngeh ya, Alter Ego ternyata hero lock-nya cuma ada di Selena aja. Pai. Ini tinggal mengharapkan ke Pai sih untuk carry the game. Iya. Walaupun tidak pakai assassin, dia kan pakai ya, emblem support. Iya. Cuman si ini doang. Selena doang ya? Ini ada mungkin knock up, ada efek knock up dari Tempest Blade Dan di Morphe sih. beberapa. Iya. Satu lock dan Udil. Ya udah. Halo kena. Maksudnya itu pun agak sedikit sulit mungkin Iya, buat Udil ya. Karena Kartisia bakal di backup banget habis-habisan, bakal dilahap. Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Wave Dragon langsung ke arah serangnya tapi nggak bakal ada yang follow up lanjutan dari serang Lasti. Dari segi item Kartizi di sini saya bakal mengarah ke arah Blade of Despair terlebih dahulu. Dan juga dari sana Celebi masih baru jadi Raptor macet tapi udah ada Tempest of Blade dan Ribonya tumbang di area atas. Sudah mulai ada rotasi yang dilakukan sama teman-teman dari Alter Ego kah? Karena melihat juga tadi udah ada zoning di Justru area malah atas. rotasinya dari Lancelot-nya satu puncture. Kemudian langsung ada Falling Starmon untuk mengamankan dirinya aja. Tidak mau membuang dari Purify-nya dan bahkan dari Pai-nya. Mencoba untuk mencicil-cicil. Ada Leomurphy yang mulai membantu. Tapi masih ada flicker dalam 4 detik lagi. Dan ternyata ditendang itu saja didapatkan oleh Pai. Ini pundi-pundi gold yang dibutuhkan oleh Pai-nya. Yang masih bisa untuk farming dengan tenang di arah top lane-nya. Hati-hati. Tidak ada Purify dalam 10 detik. Tiba-tiba ada Kartizi di arah belakang. Yang mencoba untuk mengincar ke arah seorang Pai-nya. Masih mencoba membuat cek. Lihat ultimate yang sangat amat baik dari seorang Pai. Tapi damage-nya terlalu burst. Dan bahkan ada Flap TZ yang menunggu di Dexternya. Leomurphy, ada Pew mencoba dikejar. Ada Falling Starmon dan langsung diajar begitu saja. Ada Udil, lihat arrow-nya tidak terkena siapapun. Masih bisa dihindari oleh Kartizinya. Tapi Leomurphy sekarang mengumpat di dalam rumah. Tapi tidak ada armor tambahan dan langsung ditembakkan begitu saja. Oh my god, 7-3 kedudukan sementara. Alter Ego, let's go brother. Ayo tunjukkan, ayo kasih waktu ke Pai untuk farming lebih lama lagi. Celebi sekarang dia tidak ada Tempest of Blade, masih bisa Vince Voice, masih bisa untuk ke arah bawah. Iya, ini bakal coba ini kali ya, mungkin mainin waktunya dengan cara split push yang dilakukan sama Celebi juga. Ternyata Kartizinya tadi bikin ke arah Blade of Hephaestus kok. Iya, Kartizi Blade of Hephaestus lagi ya. Iya. Dan juga Kartizi kali ini dia sudah menjadikan Blade Armor. Ini agak sedikit beresiko ketika Celebi coba buat basic attack dan juga adanya Cloud dengan Blazing Blade. Betul, itu bakal balik lagi 20% damage-nya dan ini bahaya banget sih. Kalau misalnya tidak dikencing terlebih dahulu kali ya. Mungkin dari Leomurphy sebagai Hilda Tayam. Benar banget ini. Deg-deg serai. Dengan item yang Bisa, sebenarnya lumayan general sih dari Yes. si Lancelot-nya. Dia bikin item yang murah juga. Tasis ya. Udah kena. Tapi tidak mau dimajuin Udilnya yang kali ini ditabrak. Ada Kartizi. Kartizinya datang kali ini. Pancere. Udil masih bisa untuk menghindar. Tapi lihat Oh itu my god, hot itu point sakit banget sih. sih. Tapi kali ini lihat Gak timnya. ada Purify. Walaupun Falling Starmon, ya you cannot survive from that. Masih mencoba untuk cabut dengan menggunakan Stardust Lens-nya. Dapetin armornya, masih dapetin darah tambahan juga berwarna putih dan masih bisa survive untungnya. Itu Falling Tapi Starmon di dan sisi lain Pai-nya ditumbangkan. Ada Kartizi yang rotasi lagi, roaming lagi tadi setelah menumbangkan Udil, dia langsung ke bawah. Ke area orange buff yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego. Mau lagi-lagi datang ke area atas Leomurphy-nya. Benar-benar dia harus habis-habisan dan kalau kita lihat di area bawah. Celebi, tipis banget, hampir aja. Ada miss. Sedikit satu pedang diambil. Yes. Awas Ada hati-hati, ada Chow. Ya Tuhan, please Celebi jangan Bisa, sampai kena. bisa. Aduh, energinya. Turun aja, turun sayang. Nah, bagus bocil. Udah jalan kaki aja, jalan kaki. Aman. Iya, Reset oke. lagi, sabar. Masih bisa ya, masih bisa dari Alter Ego mereka ngamanin 2 turret. So ini rotasinya mungkin bakal coba di press, agak sedikit di press ya. Dari sisi junglernya juga. Dan Pedang-pedangnya itu namanya apa? Deviant Sword. Oh ya, Deviant Sword. Ya. Kartizi udah punya endless battle. Heptasis, True damage kok. Gain life. Ini sulit sih. Wah, dua Dragon, gak ada Purify. Wah ini Oh langsung my dikomboin sama Parsia. Feather Ice Strike, Udilnya hilang, Celebi mulai datang kali tapi dia
untung aku bilang gak bakal dibuka ya. Sabar, tunggu momentum. Yamnya udah mulai falling Starmon, tapi kita lihat Lastinya di sini yang memang gak punya The Wave Dragon dan cuma memberikan poking damage aja. Leo Murphy kali ini bakal coba ditahan ke Lastinya. Jet Kundo, Shunpo diharas habis-habisan dengan ada Baxia Shield Unity juga. Blaptizi langsung tapi di area belakang sudah ada Pai yang mulai datang dengan racing duet. Tapi bahkan ada Tempest of Blade dari seorang Celiboy kali ini bakal coba mundur karena damage-nya nggak cukup terhadap Cornet. Masih bisa cabut ke arah belakang tapi lihat Lastinya bersembunyi di balik satu rumput dan tidak ketemu seperti main petak umpet zaman SD, zaman TK, tapi Yamnya dicat. Tapi segitiga dari Kartizinya, Crossnya miss dan masih bisa survive dari Yam. Tidak ada yang meninggal ya di sini ya. Masih pada survive semua, hidup semua. Split push dari seorang Celiboy. Dia bakal buying time sih ini buat Pai. Masih cari item juga tapi Leo Murphy harus berhati-hati. Udil nggak kena Abyssal Arrow-nya dan tidak bisa menyelamatkan Leo Murphy. Oh my god, Udil ini sayang banget. Dan ya nggak apa-apa, masih ada Celiboy yang bisa split push juga. Dan dari Pai juga masih bisa ngedapetin junglernya terlebih dahulu. Kartizi kali ini bakal coba untuk mengharus ke arah seorang Yam. Piu, oke langsung Imperial Justice dan Yamnya bakal di-lock begitu saja. Masih bisa bertahan. Tempest of Blade mengarah ke seorang Kartizi dan Kartizinya bakal ditahan. Oh, kena stun dari Baxia Shield Unity dari seorang Flaptizi. Oh my god. Hoki 10 tahun dari Flaptizi yang baru saja kita lihat di depan mata kita. Flaptizi yang berhasil menyelamatkan dari seorang Lancelot yang masih bisa survive, bertahan begitu saja. Tapi ingat teman-teman, ini ada satu info yang bikin kalian harusnya tetap semangat. Yang harus dilakukan Alterigo adalah menahan, lebih sabar lagi, menunggu Pai-nya untuk fed dan pastinya dari split push yang akan dilakukan oleh seorang Celiboy. Walaupun ini 11 menit emang berat banget awal-awal menurut gue. Tinggal gimana caranya kesabaran dari Alterigo. Benar-benar harus, dihilangin juga dong blue buff-nya. Wah kami lagi. Level 15 maksimal level untuk Kartizi ya. Gimana kan perform dari dia dikombongkan dengan teman-teman yang lain. Tuh lihat. Lihat Udil nih diharas banget, masih bisa mundur. Masih ada flame shot tapi kita lihat di sisi lain Yamnya yang bakal menjadi korban triple kill. Oh my god, apakah maniak di sini untuk seorang Kartizi? Celiboy bakal mundur terlebih dahulu, nggak punya energi. Tapi ya sebenarnya tadi ketika purple buff-nya kalau nggak dicolong sama seorang Kartizi itu Leo Murphy memang ngebet biar dia tumbang, roadnya ke reset, Celiboy-nya bisa respawn. Tapi ternyata memang Kartizi dia udah ngejar ke purple buff buat Celiboy sih. Jadi ketika dia respawn, purple buff-nya udah keburu hilang. Jadi agak sedikit sia-sia sebenarnya. Jangan dari Leo Murphy. Nggak apa-apa, let's go. Masih coba untuk tarik ulur dari teman-teman Alterigo. Ini menit yang ke-12, gimana dari Hawa? Ini kayak udah berat sih sebenarnya buat Alterigo di mana masih dipegang. Kendali permanen bukan oleh brand e-sport, mereka bukan momentum dan mereka dari Alterigo e-sport adalah mereka hanya bisa berharap semoga Celiboy bisa melakukan sakit banget lah pilotnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari brand dan bahkan lihat Pai-nya tumbang. Yam yang bakal coba menjadi target berikutnya terkena Jet Kundo dan bahkan lihat Yamnya juga harus tumbang. Double point untuk Kartizi 12-05 ini brand e-sport mereka nggak mau kehilangan kesempatan mereka untuk menuju ke babak berikutnya. Oke, come on Alterigo. Masih bisa. Ini baru turretnya sama kalau kita lihat. Tempest of Blade bakal coba dibuka. Celiboy-nya nggak dapat. Dapat. Oh dapat ya? Dia dapat. Mana? Oh iya dapat. Dia dapat Retri dan berhasil juga. Ini high ground-nya emang brand kuat banget sih, ada Parsia. Baxia iya betul. Ada Kartizi juga, teman-teman tinggal nge-clear minionnya. Tinggal nunggu Pai dapetin sayapnya juga dan nunggu timing juga saya terjadi. Dan gimana caranya untuk invite yang benar-benar bagus dari Sylvanas terkena arrow, tinggal membersihkan minion aja. Bahkan Lord Arts dihancurkan terlebih dahulu dan merelakan satu minion besar jarak bottom lane-nya. Di arah tengah masih ada super minion, masih ada Fair Ice Strike itu mundur tapi lihat terkena satu buah arrow yang sangat cantik. Falling Starmon-nya diincar begitu saja, knock-out masih ada Winter Truncheon dan bahkan Pai-nya belum ada ultimate, tidak ada blessing duet dari Pio-nya langsung ditembakkan begitu saja. Sylvanas-nya hilang satu orang dan bahkan dari Lastinya masih bisa lolos kabur ke arah belakang. Dari seorang Murphy dikejar Ribonya, lihat dari Celiboy, Celebrity Comboy, Devian Sofia, one more hit. Tapi ada Kartizi. Tidak ada energi sayangnya, bocil Celiboy harus ditumbangkan oleh Kartizi. Oh my god, tapi tadi sempat nyolong ke arah Ribo sih.
Ribonya tumbang, tapi permasalahannya dari Kaltizi dia datang dengan kuncurnya ya Kawawa. Iya, Kaltizi sangat licin sekali di game yang ketiga, bahkan belum tersenggol sama sekali. Untuk Alter Ego kita melihat beberapa puncture yang sangat on point sekali, bahkan dengan damage yang sudah terlalu besar untuk bisa ditangkal. God please. Aku bisa bilang Net, ini agak sedikit sulit sih buat Alter Ego karena lihat networknya udah jauh banget. Beda 9.000. Mereka harus bisa benar-benar tarik ulur sih, ini tarik ulur. Dan hanya butuh satu keajaiban please. Yes, ketika Lancelotnya mati, kasih killnya ke arah Pai-nya. Ada Lasti mengincar kanan Udilnya, langsung Phantom Execution Legendary dapat begitu saja. Lamborghini Yami juga mencoba untuk kabur, tapi ternyata terkena perangkap. Drake juga harus dikeluarkan. Double point kill diamankan tadi di atas oleh seorang Lancelot ya. Dan bahkan Pai-nya terpaksa harus pulang terlebih dahulu. Dan langsung mereset tim fight-nya, 3 orang saja dari tim Alter Ego. Dan push akan dilakukan di arah top lane. Apakah masih bisa ditahan? Ini masih ada ultimate kah? Nggak ada ultimate sayangnya. Dari serang fight-nya masih ada battle, mirror image, masih bisa bertahan Neo Murphy. Masih ada eternal shield-nya, masih ada armor tambahan untuk melindungi dari magic resistance-nya. Masih bisa untuk bertahan tapi harus kehilangan 2 inhibitor turret-nya. Hanya 1 inhibitor turret saja Alter Ego Esports. Oke, masih bisa. Ingat Grand Final Alter Ego dan juga RRQ. Yes. Mereka kehilangan semua turret base-nya tapi mereka masih bisa tarik ulur. So Alter Ego, let's do your best, masih bisa. Alter Ego, go. Seliboynya ada 10.000 net worth. Tapi Kaltizi di sini memimpin dengan 14.000 dan bahkan kalau kita lihat dari ribonya udah menyentuh angka 9.000 di sini untuk itemnya. Oke, mungkin memang pasti lebih diungguli oleh teman-teman brand e-sport ya Kawawa. Yes, kayak dengan item seperti itu, dengan full item yang sudah dipegang oleh Lancelot, ini tinggal memaksimalkan saja Lancelotnya untuk bisa masuk. Ini masih tarik ulur, lihat tuh Seliboy di area bawah, coba nge-push ngedapetin objektif turret. Itu kayaknya memang cuma itu yang bisa dilakukan ya Kawawa ya? Iya, hanya itu satu-satunya jalan untuk Alter Ego sambil memberikan waktu yang cukup sekali untuk Pai yang lagi ada di top lane sekarang. Yes, tipis banget. Masih bisa recall balik dari seorang Seliboy-nya, Kaltizi-nya kali ini. Sampai udah ada immortality juga 15-05 Cornet. Yes, benar banget. Udah besar kali ini. Waduh. Ini bakal coba di... Execution. Oh, itu sulit banget sih. Jet Kundo. Masih ada rumput, Dwarf Dragon terpaksa dikeluarkan tapi terkena stun dari Selenanya. Dibalikin lagi Tempest of Blade yang knock-up-nya mana, Pio-nya masih di belakang. Ternyata di sana tidak berhasil dapetin 1 point kill pun Pai-nya. Dari ultimate-nya, Kaltizi-nya juga masih hidup dan tidak ada yang tumbang. Masih hidup semua, oh my god, please God. Kasih 1 keajaiban saja untuk Alter Ego Esports. 1 momen aja untuk meratakan brand esports. Walaupun kemungkinan sangat kecil, tapi ini pelan-pelan sudah di-drag ke arah late game. Sudah 17 menit, tinggal gimana setup team fight yang rapih dan gimana caranya untuk menggunakan spellnya di waktu yang tepat, di momen yang tepat juga. Apalagi Purify-nya. Oh, seperti ini, jangan dipencet, jangan tahan Yam. Tahan Yam, Wewe, sabar, santuy aja bro. Tenang aja bro, masih hidup bro. Dwarf Dragon juga jangan takut bro, tenang. Tidak ada follow up damage, santai aja Seliboy. Tempest of Blade, Kaltizi sekarat, masih ada Peace Boy sekarang belakang. Dan Yamnya mengincar ke arah Kaltizi-nya. Polisar punya mana belum dikeluarkan. Ini dia Purify yang harus digunakan. Cakep banget, cantik banget, tapi masih bisa selamat Kaltizi-nya. Benar-benar dia selalu bisa balik ke arah belakang. Masih bisa survive. Seliboy-nya juga harus recall terlebih dahulu. Harus dapetin blue buff-nya atau purple buff-nya sebelum team fight berikutnya. Itu buying time sih dari Yam kalau aku bilang. Kayak membuat space biar Seliboy-nya bisa balik. Dan ya, siapa tahu dia bisa nge-pick off ke arah Kaltizi, tapi Kaltizi tadi masih bisa survive. Dan langsung dikeluarkan begitu Seliboy-nya, dapetin blue buff ya. Tempest of Blade diamankan begitu saja, 1 pedang, Deviant Sword-nya. Belum ada yang terkena arrow-nya, baru terkena 1 Pai-nya. Oh my god, Pai-nya keculik. Dan bahkan Udilnya juga terculik 2 orang. Dan harus hilang begitu saja. Harus pulang, harus mundur Kaltizi-nya. Oh my god, Seliboy, The Miracle Boy mencoba Deviant Sword-nya ke arah Kaltizi. Tapi di sini dia Brand Esports lolos dan bertemu dengan RRQ di final lower bracket di hari esok. Oh my god, Alter Ego mereka harus menghentikan perjuangan mereka di lower bracket ketika mereka harus bertemu dengan Brand Esports dan masih belum bisa membalaskan kekalahan mereka kemarin di group stage. Dari Soke Alter Ego, mereka udah berusaha maksimal ya Kawawa. Yes. Oh my god, ini
oke. Aku sedih sih, tapi Ya. kita harus Kita harus menghargai, juga. bener. Ya. Perjuangan Ini mereka kompetisi tuh- ada menang ada kalah. Oh no, oke Silly Boy ya. Oh. Nah, masih oke. Silly Boy dan teman-teman mereka sudah berjuang dengan sangat amat maksimal. Alter Ego